Kalau misalnya perlu nanti tidak usah difoto, nanti bisa saya berikan kepada Ibu Nikma dan kemudian bisa di-share kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini ataupun siswa-siswinya itu. Jadi ini tadi sudah diperkenalkan, nama saya adalah Ismaini Zaid. Jadi saya selaku koordinator humas dan promosi persiapan dan sementara ini saya sudah sampai 3 tahun gitu ya, 3 tahun. Tapi sebelumnya saya juga sudah berada di kepanitiaan dulu namanya beda-beda gitu ya. SNPMB ini kan baru 3 tahun ini gitu ya. Baik, semoga saya bisa menyampaikan apa yang diminta. Terutama saya senang sekali ketika ini bisa disampaikan kepada putra-putri Bapak dan Ibu ataupun adik-adik yang ingin mendaftar khususnya SNBP untuk sekarang. Tapi nanti saya juga akan memberikan sekelumit untuk SNBT yang memang dikelola oleh SNPMB. Baik, berikutnya adalah kalau mau studi lanjut gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering saya terima itu apakah sudah mengenal prodi-prodi yang mungkin sesuai dengan potensi dari putra-putri Bapak dan Ibu? Anak didik Bapak dan Ibu ini sudah mengenal belum? Adik-adik sudah mengenal belum? Jangan-jangan banyak yang tidak tahu ada prodi-prodi baru. Ada prodi-prodi yang sekarang kekinian yang tadi disampaikan ketika pembukaan itu disampaikan bahwasannya itu semuanya katanya tadi Ibu Kabiro ya menyampaikan bahwasannya semuanya itu adalah suatu prodi yang kekinian, tidak kalah dengan yang di luar negeri. Bahkan justru itu orientednya bisa sampai ke sana, ke luar negeri. Itu menurut saya adalah jurusan-jurusan atau prodi-prodi yang keren gitu ya. Nah, pilih jurusan apa dan seterusnya. Tentu saja kalau sekarang ini ada sosialisasi SNPMB, tidak hanya kepada isi Surakarta, tetapi juga kepada institut, akademi, universitas yang lain yang berada di naungan SNPMB. Namun, karena ini nanti adalah khusus untuk isi Surakarta, berarti nanti siang akan ada spesifik sekali khusus untuk isinya. Dan saya sangat setuju dengan Ibu Kabiro tadi bahwasanya ini adalah masa depan bangsa kita. Jadi prodi-prodi yang ada di isi Surakarta pasti adalah sesuatu yang menjanjikan juga. Jadi jangan sampai ada suatu statement ya bahwasanya kalau kuliah di seni itu madesu gitu ya. Masa depannya suram gitu. Saya rasa ini sangat-sangat harus kita perbaiki cara berpikir kita gitu ya. Jadi kuliahnya mau di mana? Boleh juga nanti di umum, keagamaan, bahkan seni tadi dalam negeri atau luar negeri. Kalau memang mau ingin kuliah di luar negeri, silahkan. Kalau ada pembiayaan, banyak juga beasiswa gitu ya. Bahkan nanti kalau misalnya apakah boleh ke PTS, mestinya boleh karena kementerian itu juga menaungi perguruan tinggi swasta. Kalau PTN semua nih pasti nggak cukup. Karena kalau dari SD ke SMP, SMP ke SMA, kalau dari SMA ini maka sepertinya tidak ada kewajiban. Kalau dari SD kan wajib belajar 9 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun gitu. Kita belum ada wajib belajar sampai dengan 16 tahun seperti berbagai negara-negara lain gitu ya. Nah, kalau di nomor 9 bagaimana sistem seleksinya? Nah, ini yang akan saya sampaikan gitu ya. Diakhiri nanti dengan kuliah itu mahal atau tidak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita tertarik kepada PTN, maka Bapak dan Ibu, adik-adik semua harus wajib membaca informasi yang diberikan oleh panitia SNPMB. SNPMB itu ada suatu tim panitia pelaksana seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini disampaikan bahwasanya kita luncurkan itu sudah 11 Desember yang lalu. Dan itu sudah sangat jauh tahun 2024 gitu ya. Dan kita buat dalam bentuk yang slide-nya tidak terlalu banyak supaya nanti kalau siswa atau Bapak dan Ibu membaca itu tidak terlalu sampai slide-nya itu sampai 60 halaman. Dan kemudian juga ada informasi SNBP, berarti ini khusus yang berdasarkan prestasi, sedangkan kalau yang satunya ini adalah yang khusus berdasarkan tes atau UTBK gitu ya. Semuanya bisa diunduh dengan sangat mudah melalui alamat atau akun yang di bawah ini.
Kalau mau diketik nggak usah dihafalkan, nggak usah kan langsung ketik aja SNN SNPMB gitu website gitu, nanti pasti langsung keluar di paling atas akan keluar seperti ini. Nah, kalau kita baca di dalam websitenya tersebut, nanti bentuknya seperti ini, Bapak dan Ibu, dan ini harus familiar, semuanya harus familiar. Nanti kita ketik, kemudian kalau dibuka di kiri itu adalah fitur-fiturnya. Kalau kita lihat lengkap sekali, ada portal, ada SNPMB apa itu, SNBP apa. Kalau kita klik nanti SNBP ini akan keluar apa saja yang terkait dengan SNBP. UTBK SNBT kalau kita klik di sini akan keluar. Kalau lupa jadwalnya kapan ya pengisian PDSS yang banyak sekolah-sekolah ini pada lupa, kemudian menyalahkan sistemnya dan aplikasinya. Menurut saya sebetulnya tidak benar. Karena sampai dengan sekarang ini, ketika ditutup 31 Januari, itu sudah 19, hampir 20.000. 19.000 lebih, hampir 20.000 dan itu sudah jauh lebih banyak daripada yang tahun 2024. Tapi sekarang sampai dengan detik ini, sampai turun tangan Komisi DPR, bahkan sampai semuanya itu turun minta tolong karena sekolahnya tidak care, tidak aware terhadap jadwal-jadwal yang ada. Padahal kami menspesifikkan jadwal-jadwal ini supaya diketahui, gitu, supaya mudah dipahami. Saya berharap di Purwokerto tidak ada sekolah ya Pak Bagong yang eh, masalah di dalam PDSS-nya gitu ya. Karena kepala kita nih pusing jadi nek wong Jawa ngomong bludrek lama-lama ini ya memikirkan yang seperti itu karena sudah jadi seperti ada politisnya gitu ya. Padahal PDSS ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang new gitu ya. Bukan new something gitu. Ini adalah sesuatu yang dilakukan setiap tahun, setiap awal tahun dan itu setiap SNBP ini mau berlangsung gitu ya. Dan kemudian ada juga unduan-unduan. Unduan-unduan ini nanti terutama dengan portofolio. Kalau nanti Bapak dan Ibu putra-putrinya menginginkan masuk di isi Surakarta, maka pasti akan banyak minta kelengkapannya yaitu portofolio. Dan juga ada FAQ-nya. FAQ-nya itu berarti nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Nah, yang penting diketahui juga Bapak dan Ibu, ini juga siswanya, mohon betul ditekankan pada tahun ini dan tahun kemarin itu adalah kita belinya, seleksinya itu adalah sekaligus. Tidak ada jenjang sarjana dulu, kemudian baru vokasi D3, D4 itu tidak ada. Jadi kalau sekarang itu langsung jadi satu, sistem seleksi yang ada itu berlaku untuk vokasi. Vokasi itu adalah diploma 3 dan diploma 4 atau lebih disebut sebagai sarjana terapan dan akademik atau sarjana S1 gitu ya. Yang menjadi problem Bapak dan Ibu, anak-anak itu, adik-adik kita termasuk ya, menganggap vokasi itu kadang-kadang di bawahnya S1 kurang keren gitu kalau sarjana terapan. Padahal kalau diisi Surakarta, kemungkinan banyak yang sarjana terapan karena memang betul-betul melatih keterampilan. Kalau begitu, menganggap yang lebih rendah berarti isi lebih rendah dong dari saya. Saya mengajar dosen di ITS. Padahal itu adalah ilmu. Padahal itu adalah sesuatu prodi. Berarti seharusnya tidak layak untuk dikatakan kalau vokasi itu lebih rendah daripada S1. Lalu banyak yang bertanya, apa bedanya gitu? Apa bedanya antara vokasi dan akademik? Sebetulnya vokasi dengan akademik itu kalau ada tiga nih menurut undang-undang sama pendidikan profesi, tapi profesi itu biasanya ditempuh setelah sarjana. Jadi kalau vokasi itu pada intinya lebih banyak praktek, lebih banyak praktek. Sedangkan teorinya sedikit gitu. Sedangkan kalau yang akademik lebih banyak teori daripada prakteknya. Nah, berarti kalau misalnya siap kerja, kebetulan kemarin kementerian itu juga memberi apresiasi kepada perguruan tinggi yang cepat dalam hal penyerapan tenaga kerja atau lulusannya gitu ya, lulusannya gitu. Nah, itu yang dapat hampir semuanya vokasi.
Karena apa? Memang mereka lebih cepat gitu. Karena memang mereka terampil gitu. Cuma yang di masyarakat itu kadang-kadang bahkan orang tua menganggap bahwasannya vokasi itu pilihan yang lebih rendah daripada akademik. Nah, inilah yang salah di masyarakat. Oleh karena itu vokasi itu pilihan, akademik itu pilihan. Tapi kan saya nanti mau S2, mau S3, apakah bisa? Sangat bisa. Jadi ada rekognisi pembelajaran lampau dan kemudian kalau nanti masuk di sarjana terapan bisa nanti magister terapan dan bisa nanti juga doktor terapan. Jadi jangan khawatir adik-adik calon mahasiswa Indonesia tidak apa-apa gitu ya. Eh, Coba aja kalau tidak percaya cari nanti di dalam kayak orang hire gitu ya. Seringkali kan itu lebih banyak yang vokasi dibandingkan dengan yang akademik. Karena akademik itu biasanya malah jadi dosen terus langsung seperti itu. Nah, ini adalah satu pilihan sekali lagi. Kemudian ini adalah jalur yang ada di SNPMB. Hanya tiga seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu tentang SNBP, ini adalah sekarang saatnya berdasarkan prestasi, kuotanya sama-sama kalau PTNBH sama non PTNBH 20%. Tetapi kalau yang kedua, yang berdasarkan tes, maka kalau yang PTNBH boleh minimum 30%, tapi kalau yang non PTNBH itu 40%. Jadi lebih banyak gitu. Sementara yang paling bawah otomatis mengikuti yang seleksi mandiri, yang PTNBH boleh sampai dengan 50% maksimum gitu ya. Sedangkan kalau yang non PTNBH itu yaitu PTN-PTN BLU sama PTN Satuan Kerja itu maksimumnya 30%. Apa yang harus diketahui? Maka kita harus ngecek betul apa saja yang ada di SNBP yang diatur. Nah, ini yang juga akan saya sampaikan. Kita mulai ya, spesial paling banyak nanti saya ingin SNBP-nya. Yang SN karena apa? Karena tahapannya sekarang sedang SNBP, belum SNBT. Namun karena guru BK ini nanti juga menjelaskan kepada siswa yang non-eligible, maka nanti saya juga akan berikan yang SNBT gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, adik-adik, calon mahasiswa Indonesia, mungkin juga orang tua yang mengikuti ini wajib dibaca. Wajib dibaca karena sebetulnya ini sudah sangat lengkap ya, sangat lengkap. Pertanyaan-pertanyaan di media sosial di call center atau di helpdesk seringkali sebetulnya sudah ada di sini, tapi tidak dibaca. Literasi kita memang banyak kita sadari suka tidak senang kalau membaca gitu ya. Senangnya kalau mungkin dengarkan gitu. Dengarkan pun saya kalau dikasih waktu 1 jam itu saya memanfaatkan biasanya waktunya hanya setengah jam gitu ya. Jadi setelah dibaca kalau kita lihat bagian-bagian terpenting ini hanya untuk kelas 12 itu pun hanya yang eligible. Siapa yang menentukan eligible siswanya adalah sekolah. Sekolah yang harus ikut adalah yang bisa ikut itu adalah yang harus sudah mengisi PDSS untuk siswanya datanya secara lengkap. Jadi secara lengkap ini penting ya, secara lengkap ini penting sekali gitu ya. Kalau nggak lengkap, apalagi belum mengisi seperti yang tadi saya sampaikan di pembukaan, maka tidak bisa mengikuti SNBP. Siapa yang jadi korban? Siswa. Siswanya tidak bisa daftar SNBP. Tapi nanti kalau siswa yang eligible tidak membuat akun, saya ingatkan pada hari ini saya menyampaikan tidak ada perpanjangan ya. Jadi nanti kalau tidak membuat akun dan akunnya pun harus dipermanen, baru kemudian bisa mendaftar SNBP. Nah, ini tanggal-tanggalnya. Registrasi akun siswa ini yang lain harusnya sudah ditutup. Registrasi akun SNBP ini harusnya sudah ditutup 31 Januari. Pengisian PDSS sekolah ini sudah 31 Januari. PDSS itu sekolah juga sudah ditutup gitu. Kalau sekarang banyak yang minta gitu ya. Sudah harinya banyak dengan alasan macam-macam, banjir, gangguan internet dan sebagainya. Kenapa di Indonesia ada 19.000 lebih yang sudah bisa? Dan bahkan di Indonesia Timur juga banyak. Justru yang banyak protes itu bukan di daerah-daerah pinggiran. Maksudnya bukan pinggir ya, daerah yang jauh-jauh gitu ya, malah justru di Jawa. Yang seperti ini yang harusnya tidak ada gangguan.
Kalau banjir, maksud banjirnya sampai 1 bulan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pembelajaran kita bersama. Kita harus menghargai sekolah-sekolah yang sudah dengan tepat waktu, disiplin, dan komit terhadap jadwal yang ada. Nah, sekarang adalah tahapan untuk siswa. Tahapan siswa yang eligible dan yang nilainya sudah dimasukkan di PDSS, yaitu 13 Januari sampai dengan 18 Februari akunnya. Ini persis bertepatan dengan terakhirnya pendaftaran SNBP 18 Februari. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru, bagi yang siswanya eligible harus diingatkan, jangan mendaftarkan akunnya di tanggal-tanggal mepet. Karena mungkin SNBP nanti itu akan mempunyai gangguan, terutama kalau mau daftar di isi Surakarta. Karena isi Surakarta pasti nanti membutuhkan portofolio, dan portofolio ini adalah sesuatu karya dokumen yang harusnya dibuat mungkin nggak bisa selesai dalam 10 menit gitu ya. Nanti diumumkan tanggal 18 Maret. Nah, berikutnya bagaimana cara memilih prodinya? Milih prodinya itu setiap siswa kalau di SNBP hanya memilih 2 prodi, max ya. Boleh 1 PTN, boleh 2 PTN. Tetapi kalau memilih 2 prodi, perhatikan, maka harus salah satunya minimal berada di satu provinsi di mana siswa tersebut itu lulus. Harus sama nih. Jadi kalau lulusan Purwokerto, milih ITS dengan UNER. Boleh nggak, Bapak dan Ibu? Mohon angkat tangannya. Boleh apa tidak? Kalau yang tidak boleh, angkat tangan. Oke. Berarti nggak boleh kan ya, Bapak dan Ibu? Karena tidak boleh, harus minimal ada di provinsinya yang ada di Purwokerto gitu ya. Kalau mau milih dua-duanya di Purwokerto, Jawa Tengah gitu ya. Kalau mau milih dua-duanya di Jawa Tengah, it's okay gitu ya, tidak masalah. Tapi untuk prodi yang memilih prodi seni dan atau olahraga, di mana isi Surakarta ini adalah juga lebih concern kepada seni, maka harus ada portofolio. Apa itu portofolio? Dan nanti bagaimana cara tahunya? Nanti kita lihat, kita perhatikan. Kemudian, nah, kalau bingung pilih prodi bagaimana? Prodinya tuh nggak cuma diisi Surakarta yang disiapkan, tapi tahun 2025 itu ada 146 PTN, terdiri dari 76 PTN akademik, 44 PTN vokasi, dan 26 PTKIN. PTKIN itu adalah yang perguruan tinggi, UIN-UIN, keagamaan Islam negeri, PTN vokasi itu adalah politeknik-politeknik. Gitu. Dan kemudian jumlahnya prodi total se-Indonesia untuk SNBP itu adalah 4.967. Nanti kalau SNBT berbeda lagi karena PTNBH itu diberi perkembangannya, pembukaan prodi-prodi itu bisa jadi izinnya baru keluar setelah nanti SNBT. Gitu. Bisa tahu dari mana Bapak dan Ibu? Bisa tahunya ini di ISPI Bandung misalnya. Kalau tadi ini, kalau di Surakarta gitu, di Surakarta bisa ngelihatnya di sini. Kalau mau spesifik, silahkan nanti dilihat di program studinya di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam laman atau websitenya SNPMB, maka dengan mudah di sini dilihat. Nanti ada di sini. Ada di sini 76 daftar PTN akademik, ada kemudian daftarnya yang Poltek-Poltek, ada juga daftarnya PTN-PTN yang keagamaan Islam atau UIN-UIN. Kalau kita lihat isi Surakarta, kalau isi Surakarta berarti di sini. Di nomor berapa nih? 34. Saya mohon izin, saya akan mencoba memperlihatkan dan nanti ini bisa dilakukan pada semua PTN yang ada di laman atau di website kami. Dan itu nanti juga bisa dipakai untuk perkiraan untuk apakah saya itu atau urutan probability diterimanya seperti apa gitu ya. Nah, eh, saya akan berbagi layar, tetapi di sini saya akan mendemokan bagaimana cara untuk melihatnya. Oke. Saya mohon bertanya, apakah sudah terlihat? Ini terlihat kembali tentang websitenya SNBMB.
Sudah, Bu. Ya, ya, baik. Kalau sudah terlihat, nanti di kiri atas, diklik, nanti masuk ke SNBP. SNBP itu ketika pendaftaran SNBP, nanti ketika UTBK SNBT, kalau saya klik di sini, daftarnya yang di daya tampungnya ini, di sini juga ada gitu. Tapi saya akan bicara yang bukan ini dulu. Berarti kita bicara yang SNBP. Jadi klik SNBP, kemudian keluar daya tampung SNPMB. Di sini nanti adalah PTN akademik. Seperti yang saya sampaikan tadi, PTN akademik itu keluar 76. Di sini 76. Ini 76. Kalau saya pingin PTN vokasi, tadi ada 44, berarti semuanya ada 44. Nanti diklik, nanti saya akan contohkan untuk isi, sedangkan kalau PTKIN yang dipahami, PTKIN itu adalah yang tersedia di SNPMB hanya prodi-prodi umum. Kalau prodi-prodi keagamaan tidak diikut sertakan dalam SNPMB. Nah, kita coba ya daftar PTN akademik untuk isi Surakarta. Saya besarkan tadi nomornya kalau nggak salah 34. Kalau 34 kita klik, gitu kita klik 34 berarti di sini. Kalau mau masuk gimana sih nanti mekanismenya masuknya? Silahkan klik di sini. Maka nanti sudah ngelink ke isi Surakarta tentang PMB-nya khusus di sana. Nah, kalau diisi Surakarta, kalau kita klik, berarti saya dengan mudah akan melihat berarti ada 20 prodi. Lalu juga ada nih provinsinya Jawa Tengah. Sehingga ini nanti juga memandu kalau memilih, misalnya ada siswa dari Purwokerto, memilih kan sudah tertangkap nih provinsi dari isi itu adalah dari Jawa Tengah. Kalau misalnya dari Purwokerto, milihnya itu tidak Jawa Tengah dua-duanya, maka sistem otomatis akan menolak atau memberi warning kepada calon mahasiswa tersebut. Nah, apa saja daftar prodinya? Kalau kita lihat ada tari dan etnomusikologi dan seterusnya. Ada semuanya di sini. Terus ini apa saja? Sampai dengan destinasi pariwisata. Oh, yang di atas nomor 15 ke atas tadi itu sarjana, 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 sarjana. Sementara kemudian di nomor 16 ke bawah itu adalah sarjana terapan, sarjana terapan, sarjana terapan, sampai sarjana terapan. Selain itu juga tersedia daya tampungnya, daya tampung dan peminatnya. Kalau kita lihat daya tampung dan peminatnya ini tahun 2024 berarti tahun lalu, ini adalah yang tahun sekarang daya tampungnya. Kita melihat di sini saja daya tampungnya 12, tahun lalu itu cuma 7. Nah, ini berarti apa? Artinya daya tampungnya lebih besar daripada peminatnya. Jurusan apa sih teater gitu, teater. Kenapa kok teater itu kurang? Eh, ini mari kita coba karena kadang-kadang masyarakat tadi seperti yang disampaikan Ibu Kabiro menganggap seni itu bukan masa depan gitu. Padahal sebetulnya di dunia kekinian, di era teknologi yang sekarang, media sosial itu keren sekali dan orang banyak yang membutuhkan komponen-komponennya, misalnya desainernya, artisnya, aktornya, perancang ceritanya, short videonya, dan lain sebagainya gitu ya. Ini kemudian juga yang di sampingnya nanti ada juga jenis portofolio yang diminta. Ini berarti kalau dilihat seluruhnya membutuhkan portofolio. Oh tidak, ternyata ada yang tidak ada. Jurusan apa ini atau prodi apa? Kita lihat prodinya ternyata seni intermedia dan koreografi inquiry. Ini tidak membutuhkan. Ini juga tidak membutuhkan. Ini adalah arsitektur. Sedangkan animasi, sorry, animasi, tata kelola seni juga tidak. Nah, di sini juga terlihat, loh kok ini tidak ada ini, yang lainnya ada, kok ini tidak ada. Ini kan adalah peminat tahun 2004, berarti ini ciri-ciri prodi yang baru dibuka tahun ini. Jadi buka tahun ini, tapi yang dibutuhkan cuma 9. Yang dibutuhkan hanya 8. Yang paling bawah tadi 2 juga ternyata adalah tata kelola seni dan destinasi pariwisata merupakan prodi baru. Nah, nanti bagaimana kalau kita ingin melihat persaingannya? Kita bisa melihat saingannya itu diklik di sini, Bapak dan Ibu, untuk tari. Kita klik tari di sini, di sebelah kanan kita tarik, nanti ada
peta kekuatan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat peta kekuatannya di sini untuk jurusan tari, namanya tari, jenjangnya sarjana, jenis portofolinya tari, nanti kita lihat apa saja di tari itu. Probabilitasnya, peluangnya itu yang di dalam kurung ini Bapak dan Ibu. Berarti ini daya tampungnya tahun lalu 33, yang daftar 118. Artinya apa? Artinya kalau kita mengambil 100 peminat, kira-kira yang diterima sekitar 27 atau 28 lah. 28. Jadi persaingannya adalah seperti itu. Gitu, persaingan ini berarti hampir sepertiga kita probabilitas bisa diterima. Dan ini hampir konsisten. Berarti kecuali pada tahun 2022 ini. Tapi kalau sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kepada murid-muridnya, ayo kita cari yang probabilitasnya besar. Yang di sini angkanya besar. Kalau di sini angkanya 5%, berarti kalau 100 yang diterima kurang lebih 5. 100 yang diterima 5. Kalau misalnya di sini 3%, 100 yang diterima 3. Berarti kita cari yang besar supaya bisa menentukan prioritas pilihan kita gitu ya. Kita coba cari kalau di sini tadi adalah tari, desain komunikasi visual. Kita klik desain komunikasi visual, kemudian kita lihat di bagian kanan kembali. Nah, ini contoh tadi. Sekarang dengan yang tari tadi, ini lebih kecil probabilitasnya untuk diterima. Kalau memilih urutan dua tadi itu adalah tari dulu baru DKV, maka pilihannya menjadi terbalik. Gitu. Kenapa? Karena kalau yang tari saja sudah tidak diterima, apalagi yang DKV. Jadi ini harus menjadi patokan dari Bapak dan Ibu guru, semua adik-adik mahasiswa, walaupun ini tahun kemarin, tapi historinya ini sudah cukup panjang dan hampir tidak berubah. Misalnya ini 87, tiba-tiba ada yang 50. Itu tidak. Pasti itu sekitaran, berkisar antara nilai-nilai tertentu. Nah ini boleh untuk menentukan pilihan prodi kalau milih diisi tambah gampang. Kalau memilih isi Surakarta, tambah gampang karena bisa membanding-bandingkan di wilayah area isi Surakarta. Tapi kalau mau di perguruan tinggi yang lain juga tidak apa-apa. Di perguruan tinggi yang lain, di kafe kan tidak punya isi Surakarta saja. Kalau di kafe itu, misal ya, saya sebutkan mohon izin menyebutkan katakanlah yang di ITS nomor 45 seingat saya. Nah, saya 45 ya ini, bukan 45. Tadi kan sekitar 7% ya. Bagaimana dengan DKV-nya di ITS? Kalau mau memilih, tapi saya bukan berarti ingin mengurutkan, tetapi ini adalah strategi. Ini DKV, kita lihat sebelah kanan, kita lihat sebelah kanan. Oh, berarti ini lebih kecil. Lebih kecil, oh, hampir sama ternyata 7%, berarti antara DKV ITS dengan DKV ISI Surakarta itu hampir banding. Bunda Bandi lah kalau orang Jawa bilang itu Bunda Bandi. Tapi ketika 2022 kemarin ternyata di sini cukup kecil. Tapi menurut saya ini Bunda Bandi. Kenapa? Karena menurut saya memang ada nilai portofolio. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu cara untuk mengetahui. Tapi sekali lagi kalau kita balik lagi ke isi Surakarta, ke prodi-prodi yang baru tadi nomor 34. Nomor 34 berarti tadi kalau yang baru memang sulit untuk mendapatkan ini yang diterima sedikit lagi nih, apalagi nih tata kelola seni. Kalau kita lihat lagi di sini, ini kan baru nih. Kalau baru apakah tidak diserbu? Nah, nggak ada ininya, nggak ada petanya. Nah, ini berarti sekali lagi mohon betul-betul karena di sini juga pakai seni pedalangan ternyata ya nih ya. Seni pedalangan ini bukan seni pedalangan, sorry. Nih, destinasi pariwisata itu ternyata butuh seni rupa dan desain kriya, maka kita harus baguskan di portofolionya. Nanti akan saya jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Saya akan lanjutkan di PPT saya. Saya sekarang berpindah ke PPT. Apakah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Saya lanjutkan ini tinggal sedikit. Jadi sudah kenal kan ini prodi-prodinya di SNPP yang 4967 tadi. Nah, nanti jangan lupa di permanen gitu. Jangan lupa di permanen. Terakhirnya adalah 18 Februari.
Nah, nanti kalau cara daftarnya bagaimana? Maka kami sudah sosialisasi tanggal 3 Februari. Silakan nanti buka YouTube-nya. Nanti adalah gambarnya seperti ini. Nanti silakan dilihat sekitar, kalau menurut narasumber sekitar 10 menit. Tapi saya bilang kalau misalnya itu semua dokumen sudah tersedia. Kalau belum, berarti apalagi yang bikin portofolio, maka harus disiapkan dulu portofolionya supaya 10 menit selesai dan langkah-langkahnya hanya sangat sekitar 5 ya. Mulai dari login itu 5 gitu ya. Dan itu bisa selesai 10 menit dan itu nanti mohon diperhatikan gitu ya. Silahkan mengikuti kembali di YouTube. Demikian juga dengan portofolio. Apa sih itu portofolio? Maka silahkan mengikuti YouTube kami di SNPMB ID dan kemudian bisa diikuti diulang pada time yang khusus menjelaskan portofolio. Karena ini isi Surakarta, mungkin Bapak dan Ibu lebih interest di sini, maka silahkan mengunduh panduannya. Ini juga di webnya tadi. Nanti bagaimana cara mengunduhnya seluruhnya sudah lengkapnya. Jadi apa itu portofolio? Apa portofolio itu adalah sebuah dokumen. Portofolionya itu terdiri dari tugas dan rekam jejak. Dan ikuti saja apa yang diminta, template-nya semua sudah ada, tidak perlu membuat, menambah, mengurangi, tapi ikuti semua. Kalau diminta karya, diminta karya. Misalnya desain apa seni rupa itu hari tahun ini tuh kan ini apa namanya saya membaca itu ini main itu egrang. Dua orang main egrang dan bla 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 bla. Nah, itu diikuti. Kalau yang tahun lalu adalah orang stand up komedi gitu. Tahun lalunya lalu Timun Mas dikejar sama robot dan seterusnya. Ikuti saja. Kemudian tidak ada yang dikirimkan berupa hard, tetapi semuanya ditempel di PPT yang sudah disediakan. Nah, bagaimana tahu PPT-nya yang disediakan? Silahkan ini mengisi atau mengunduh panduan-panduan yang ada di menu unduan tadi ini. Di kita kemudian dicek. Kalau seni rupa tadi seni rupa berarti di sini nih nomor 2. Kita klik nanti di sini isinya nanti seperti apa. Kalau ada waktu nanti saya akan demokan. Nah, kemudian nanti isinya hampir seperti ini. Semuanya sudah ada, template-nya sudah ada. Kalau dokumennya itu berupa apa namanya itu doc itu ya sudah ada, tinggal diisi. Nah, jadi kalau misalnya diminta membuat semacam harusnya membuatnya itu dalam tari gitu misalnya dalam bentuk video, videonya harus tunggal juga harus diikuti sesuai dengan template yang ada di menu unduan. Nih, kalau misalnya video peserta menari tunggal ya harus menari tunggal, nggak boleh ditemanin dan lain sebagainya. Kurang lebih nanti PPT yang disediakan ke sini nanti ditempel, ditempel, ditempel termasuk kesehatan, termasuk deskripsi diri dan seterusnya gitu. Nah, yang penting pilihan prodinya dari adik-adik, Bapak dan Ibu bisa mengarahkan passion. Karena kalau diterima di SNBP harus registrasi atau daftar ulang. Kalau tidak daftar ulang, maka nanti akan diblok, di blacklist untuk bisa mengikuti UTBK. Juga punya motivasi yang tinggi, mengapa saya harus ngambil pedalangan gitu. Kalau saya nanti itu cita-cita saya memang ingin eksis di seni, di pedalangan, nggak apa-apa silahkan gitu ya. Punya potensi, saya rasa semua prodi yang ada di sana adalah punya potensi. Dan kalau saya potensinya ke seni, kenapa saya tidak masuk ke isi Surakarta gitu ya. Boleh juga ke isi-isi yang lain seperti tadi yang disampaikan gitu ya. Saya rasa tadi Buka Biro juga menyatakan bahwasanya kadang-kadang kalau sekarang itu menganggap oh adalah IT gitu, belajar IT, IT, IT gitu. Padahal IT itu saya rasa seni sekarang itu sangat membutuhkan IT. Dan saya rasa pembelajaran di Gizi Surakarta juga sudah akan menggunakan banyak IT atau laboratorium-laboratorium tentang seni gitu. Pengumumannya nanti 18 Maret dan itu tentu saja privilege buat teman-teman yang diterima. Nah, kalau tidak lolos, termasuk yang nantinya sudah ikut eligible tapi tidak diterima, tidak eligible, semuanya atau gap year, bahkan paket C boleh ikut SNBT. Nanti kalau SNBT registrasinya akun masih sampai dengan 27 Maret, terus kemudian baca wajib ini sekitar 16 halaman. Kemudian nanti ini yang boleh ikut adalah yang tadi saya sampaikan termasuk yang lulusan 2 tahun dan paket C.
dan ini nanti harus berbayar 200.000, harus tes UTBK, ini hanya satu gelombang, tidak ada dua gelombang, 10 hari, tapi pilihannya sama seperti tahun lalu 4 prodi, tetapi ada kombinasi antara vokasi dengan akademik. Kalau yang di SNBP memang membolehkan, tetapi kalau dua atau satu pilihan prodi seperti halnya SNBP, maka kombinasinya boleh bebas. Boleh vokasi-vokasi, kemudian boleh akademik-akademik, tapi kalau tiga baru ada aturan, kalau empat ada aturannya. Nah, kemudian bagaimana caranya melihat kalau UTBK itu ya cuma UTBK-nya saja sama portofolionya. Tapi kalau di SNBP, maka ada aturan yang ada individunya, kemudian ada portofolionya, dan ini ada dua mapel pendukung prodi sama prestasi. Prestasi kenapa demikian? Karena memang di Permenristek-Dikti mengatakan untuk SNBP cara menilainya itu setiap PTN minimal 50% nilai rapor seluruhnya dari semester 1 sampai semester 5 dan kemudian sisanya paling banyak 50% itu adalah nilai rapor dua mapel pendukung prodi dan kemudian ada prestasi maksimum 3 dan portofolio. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini nanti peraturan-peraturannya yang ada, silahkan nanti dilihat. Dan kemudian kalau tidak lolos SNBT berarti ikut seleksi mandiri. Tapi ini kan mahal. Perhatikan juga Bapak dan Ibu, ada skema yang mandiri berbeasiswa, bahkan ada yang juga dengan menggunakan KIPK. Nah, tapi ini nggak kami terangkan ya, karena lihat di lamannya masing-masing gitu ya. Nah, ini nanti silahkan di-scan Bapak dan Ibu, karena ini saya berikan, nanti semuanya di situ, linknya sudah kami berikan, termasuk unduan-unduan. Saya belum memasukkan unduan-unduan portofolio, karena ini memang baru. Saya akan nanti segera masukkan unduan-unduan portofolio ada di sini juga gitu ya. Nah, apakah kuliah mahal? Menurut saya, kuliah sekarang dengan adanya UKT, uang kuliah tunggal itu sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang tuanya, sehingga seharusnya relatif, ya, relatif. Tapi kalau memang tidak mampu, maka sebetulnya ada KIPK yang punya PIP. Program Indonesia Pintar itu sangat potensi untuk mendapatkan KIP kuliah, maka dorong Bapak dan Ibu jangan sampai tidak kuliah hanya karena takut tentang biaya. Kurang lebih itu yang bisa saya berikan, Pak Bagong. Mudah-mudahan nanti kita putra-putri kita bisa meraih cita-citanya, terutama tadi disampaikan Ibu Kabiro, ke depan Indonesia ini juga butuh talenta-talenta di bidang seni. Terima kasih saya ucapkan. Semoga nanti ada tanya jawab yang bisa membantu apa yang menjadi kegalauan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Bagong. Ih, sampai sampai.